Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pertemuan ke-18 untuk kali ini, yaitu mapel seni budaya. Masih tentang bab 7, yaitu tentang dasar pemeranan teater modern oleh saya, Yulia Ruhamayanti. Sebelum saya mulai materi kali ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, bab kali ini masih berlanjut tentang di bab ke-17 sebelumnya, yaitu bab ke-7 sebelumnya, yaitu masih tentang dasar pemeranan teater modern. Sebelum saya mulai pembelajaran kali ini, saya akan seperti biasa akan membacakan tujuan dari pembelajaran untuk materi kali ini. Yang pertama yaitu kalian mampu mengasosiasikan dasar pemeranan berdasarkan olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan dasar pemeranan secara sederhana dengan bahasa lisan maupun tulisan. Di materi ke-7 atau pertemuan ke-17 sebelumnya, saya telah membahas tentang latihan dari olah tubuh dari dasar pemeranan teater modern. Untuk di pertemuan ke-18 kali ini, saya akan membahas tentang latihan olah vokal dan olah rasa. Yang pertama kemarin di pertemuan ke-17, latihan olah vokal, latihan olah tubuh. Nah, di yang sekarang kita akan membahas tentang latihan dari olah vokal. Apa itu latihan olah vokal? Pelatihan olah vokal berfungsi untuk pembelajaran dasar komunikasi, karena pementasan teater artinya adalah proses berkomunikasi. Pembelajaran olah vokal dimulai dari pelatihan pernapasan, karena dengan menguasai pernapasan dan teknik pernapasan baik, maka proses komunikasinya juga akan baik. Setelah pelatihan pernapasan, kemudian bisa dilanjutkan dengan persiapan pelatihan organ produksi suara dengan tujuan akhir dari pelatihan, yaitu yang pertama, tujuan dari latihan dari olah vokal yang pertama yaitu artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi yaitu kejelasan dalam pengucapan kata-kata agar apa yang dikatakan menjadi jelas dengan apa yang diterima pendengarnya. Nah, latihan artikulasi ini dapat dilakukan dengan melakukan pengucapan kata-kata bersuara atau tidak bersuara dengan tempo yang berbeda-beda untuk membantu pengolahan suara melalui mulut dan bibir secara diulang dengan pernafasan yang teratur, yaitu adalah pelatihan dari artikulasi. Yang kedua yaitu intonasi. Intonasi suara yaitu irama suara dengan penekanan mengucapkan kata-kata sehingga dihasilkan pengucapan yang tidak monoton atau kesan datar. Di sini latihannya adalah dengan mengucapkan sebuah kalimat atau dialog pendek dengan cara diulang dan melakukan tekanan pada salah satu kata yang dianggap penting. Kemudian yang ketiga adalah latihan olah vokal dinamika suara. Apa itu dinamika suara? Tempo pengucapan suara cepat, lambat, sedang, atau wajar dari sebuah kalimat.
Latihannya dengan cara mengucapkan sebuah kalimat atau dialog yang pendek dengan cara diulang dan melakukan perubahan tempo pengucapan pada salah satu kata yang dianggap penting. Kemudian yang latihan vokal yang keempat adalah kekuatan power, yaitu keras lemahnya suara yang dihasilkan dari pengucapan suatu kata atau kalimat. Latihannya yaitu dengan pengucapan sebuah kalimat atau dialog yang pendek dengan cara diulang dan melakukannya pengucapan terdengar tidaknya apa yang dikatakan tetapi tidak berteriak. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui oleh seorang pemeran tentang fungsi ucapan adalah yang pertama yaitu ucapan yang dilontarkan oleh pemeran bertujuan untuk menyalurkan kata dari kata teks, lakon, atau naskah drama kepada penonton. Yang kedua, memberi arti khusus pada kata tertentu melalui modulasi suara. Yang ketiga yaitu memuat informasi tentang sifat dan perasaan peran, misalnya umur, kedudukan, sosial, kegembiraan, putus asa, dan marah. Yang empat yaitu mengendalikan perasaan penonton seperti yang dilakukan oleh musik. Kemudian melengkapi variasi. Nah, selanjutnya yaitu ada latihan yang ketiga, latihan olah rasa. Pelatihan olah rasa ditunjukkan pada penguasaan diri sendiri yang berhubungan penguasaan intelektualitas. Nah, pelatihan olah rasa ini berfungsi untuk pelatihan ekspresi diri ketika memainkan peran dalam sebuah pementasan. Pelatihan olah rasa dimulai dari penguasaan panca inderanya, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan konsentrasi, imajinasi, dan ingatan emosi. Nah, latihan olah rasa ini bisa kalian lakukan yaitu dengan latihan konsentrasi. Adalah dapat dilakukan dengan cara memusatkan pikiran kalian dan perasaan hanya tercurah pada peran tersebut. Yang kedua yaitu latihan penghayatan, dilakukan terhadap kata, kalimat, konflik teatrikal, narasi, serta dialog dalam naskah, serta pada gerakan-gerakan yang harus dilakukan. Demikianlah materi pertemuan ke-18 tadi tentang latihan olah vokal dan latihan olah rasa. Silakan kalian lakukan pelatihan-pelatihan di rumah. Misalnya latihan olah tubuh tadi dilakukan dengan yang pertama pemanasan, yang kedua yaitu latihan inti, dan yang ketiga yaitu pendinginan. Dan untuk latihan vokal kalian bisa latihan lakukan yaitu artikulasi, intonasinya, dinamikanya, kemudian kekuatan powernya. Sedangkan latihan olah rasa kalian bisa latihan dengan latihan konsentrasi dan latihan penghayatan. Demikianlah pertemuan ke-18 untuk kali ini. Silakan kalian jawab pertanyaan yang saya ajukan di diskusi ke-18. Saya akhiri pertemuan ke-18 untuk kali ini dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu kalian bersama keluarga. Sekali lagi saya ingatkan berulang kali, yaitu kalian harus jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan ketika bepergian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wassalam.